Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimi Fitria Salim dengan NIM 20017052 dari Prodi Sastra Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi uh, tentang variasi bahasa pada mata kuliah sosiolinguistik. Yang pertama yang akan saya bahas adalah definisi dari variasi bahasa. Variasi bahasa atau ragam bahasa adalah penggunaan bahasa menurut pemakaiannya yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, dan orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicaraan. Itu pengertian menurut KBBI 2003 920. Terjadinya keragaman atau kevariasian bahasa itu tidak hanya disebabkan oleh para penuturnya yang tidak bisa hidup sendiri, tetapi juga karena kegiatan interaksi sosial yang mereka lakukan itu berbeda-beda. Di dalam linguistik, bahasa tidak hanya dipahami sebagai tanda saja, tetapi juga dipandang sebagai sistem sosial, sistem komunikasi, dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam penelitian berdasarkan ancaman sosiolinguistik akan memperhitungkan bagaimana pemakaiannya di dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Variasi sebuah bahasa telah memiliki sistem dan subsistem yang dapat dipahami secara sama oleh para penutur bahasa tersebut. Meskipun penutur itu berada dalam masyarakat tutur yang sama, tidak merupakan kumpulan manusia homogen, maka wujud bahasa yang konkret yang disebut parole menjadi tidak seragam atau bervariasi. Keragaman atau kevariasian bahasa terdapat dua pandangan. Yang pertama, variasi atau ragam bahasa dilihat dari sebagai akibat adanya keragaman sosial penutur bahasa dan keragaman fungsi bahasa itu. Kedua, variasi atau ragam bahasa itu sudah ada untuk memenuhi fungsinya sebagai alat interaksi dalam kegiatan masyarakat yang beraneka ragam. Menurut Chair dan Agustina 2004-82, variasi bahasa dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah variasi bahasa dari segi penutur, pemakaian, keformalan, dan sarana. Sesuai dengan sifatnya yang fleksibel, bahasa akan terus berkembang dengan bervariasi sesuai dengan perkembangan zaman. Terjadinya keragaman bahasa di dalam masyarakat tidak hanya disebabkan oleh masyarakat yang heterogen, tetapi juga perbedaan pekerjaan, profesi, jabatan, atau tugas para penutur dapat menyebabkan adanya variasi bahasa. Itu merupakan definisi menurut Suyanto 2011-81. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari variasi bahasa. Fungsi yang utama sekali dari variasi bahasa adalah komunikasi. Komunikasi dilakukan oleh manusia merupakan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial yang selalu dituntut untuk berinteraksi dengan manusia lainnya. Manusia merupakan makhluk yang diciptakan untuk hidup berhubungan sesuai dengan individu yang lainnya. Atas dasar itulah kemudian muncullah apa yang disebut dengan variasi bahasa. Variasi bahasa sendiri muncul karena proses interaksi sosial dari para pelaku bahasa yang beragam. Bahasa merupakan salah satu alat bantu untuk berinteraksi dengan manusia lainnya. Semua gagasan, ide maupun maksud dari penutur disampaikan melalui bahasa. Ciri variasi bahasa yang terjadi karena adanya perbedaan bidang pemakaian antara lain adalah leksikogramatis, fonologis, ciri penunjuk yang berupa bentuk kata tertentu, penanda gramatis tertentu, atau bahkan penanda fonologi yang memiliki fungsi untuk memberi tanda kepada para pelaku bahwa inilah register yang dimaksud. Penanda atau ciri itulah yang membedakan antara register satu dengan register lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bentuk dan macam-macam variasi bahasa. Variasi bahasa dalam segi bentuk dibedakan menjadi dua, yakni register dan dialek. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai
Register. Register merupakan proses atau hasil dari pemakaian kosakata khusus yang berkaitan dengan jenis pekerjaan maupun kelompok sosial tertentu. Menurut Suwito 1985, nomor 25. Register merupakan ragam bahasa berdasarkan pemakaiannya, yaitu bahasa yang digunakan tergantung apa yang sedang dikerjakan dan sifat kegiatannya. Register merupakan bentuk khusus dari yang dihubungkan dari konteks sosial tertentu, yang di dalamnya banyak kegiatan dan sedikit percakapan, yang kadang-kadang sering pula disebut dengan bahasa tindakan. Ciri-ciri umum dari register ini adalah pertama, register mampu mengacu pada pemakaian kosakata khusus yang berkaitan dengan kelompok pekerja yang berbeda. Kedua, bahasa register sesuai dengan situasi komunikasi yang terjadi berulang secara teratur dalam suatu masyarakat yang berkenaan dengan partisipan, tempat, fungsi-fungsi komunikatif. Ketiga, register digunakan oleh suatu kelompok atau masyarakat tertentu sesuai dengan profesi atau keahlian yang sama. Nah, dapat disimpulkan bahwa register ini adalah ragam bahasa yang menurut pemakaiannya yaitu bahasa yang digunakan tergantung pada apa yang sedang dikerjakan dan sifat kegiatannya. Register mencerminkan aspek lain dari tingkat sosial yaitu proses sosial yang merupakan macam-macam kegiatan sosial yang selalu melibatkan orang. Kedua adalah dialek. Dialek merupakan variasi bahasa yang dibedakan oleh perbedaan asal penutur dan perbedaan kelas sosial penutur. Oleh karena itu, muncullah konsep dialek geografis dan dialek sosial atau sosiolek. Nah, terdapat dua ciri-ciri dari dialek. Yang pertama adalah dialek adalah seperangkat bentuk ujaran setempat yang berbeda-beda yang memiliki ciri umum dan masing-masing lebih mirip sesamanya dibandingkan dengan bentuk ujaran lain dari bahasa yang sama. Kedua, dialek tidak harus mengambil seluruh bentuk ujaran dari sebuah bahasa. Selain itu, Mahsun tahun 2004 nomor 11 menyatakan bahwa dialektologi merupakan ilmu tentang dialek atau cabang dari linguistik yang mengkaji perbedaan isolek dengan memperlakukan perbedaan tersebut secara utuh. Perbedaan isolek satu dengan yang lainnya dianalisis sehingga dapat ditentukan eksistensi sebuah isolek sebagai bahasa, sebagai dialek atau sebagai subdialek. Dalam komponen bahasa, Cher dan Agustina 2004 nomor 62 membedakan variasi bahasa sebagai berikut. Yang pertama adalah variasi bahasa yang bersifat perseorangan atau idialek. Kedua, variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif berada pada satu tempat, wilayah, atau area tertentu, atau dialek. Yang ketiga, variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok sosial pada masa tertentu atau kronolog. Yang keempat, variasi bahasa yang berkenaan dengan status golongan dan kelas kata sosial pada penuturnya. Nah, menurut konsepnya, variasi bahasa dari segi penutur memiliki konsepnya masing-masing. Variasi idiolek adalah variasi yang dimiliki oleh masing-masing individu seperti warna, suara, pilihan kata, gaya bahasa, susunan kalimat, dan lainnya. Berbeda dengan idiolek, variasi dialek merupakan variasi yang dimiliki oleh sekelompok penutur yang menempati suatu wilayah memiliki kesamaan ciri yang menandai bahwa mereka berada pada suatu dialek. Kemudian variasi kronolog, variasi ini merupakan perbedaan variasi yang digunakan pada masa tertentu seperti perbedaan lafal, ejaan, morfologi, maupun sintaksis. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak tarik record doh. Lagi.